Perkenalkan, nama saya Nimadia Aurelia Widiastuti, nomor absen 28, kelas 11 MIPA 1. Hari ini saya akan memberikan video materi tentang karakteristik gelombang. Berikut adalah video materi karakteristik Gelombang adalah getaran yang merambat. Nah, penggolongan atau klasifikasi gelombang bisa didasarkan pada 3 hal. Yang pertama berdasarkan medium perambatan, yang kedua berdasarkan arah getar dan arah rambat, dan yang ketiga berdasarkan amplitudo dan fase gelombangnya. Nah, berdasarkan medium perambatannya, gelombang dibedakan menjadi 2 macam, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Sedangkan berdasarkan arah getar dan arah rambatannya, gelombang dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Lalu berdasarkan amplitudo dan fase gelombangnya, gelombang dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu gelombang berjalan dan gelombang diam atau stasioner. Kita bahas satu persatu. Gelombang mekanik ini membutuhkan medium untuk merambat. Ya, jadi medium itu bisa zat padat, zat cair maupun zat gas. Contoh dari gelombang mekanik itu adalah gelombang pada ombak atau pada tali, atau bisa juga gelombang bunyi itu membutuhkan medium untuk merambat. Gelombang bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa, jadi dia butuh medium untuk merambat. Sedangkan gelombang elektromagnetik ini tidak membutuhkan medium untuk merambat. Contohnya gelombang cahaya. Paling gampang adalah cahaya matahari. Cahaya matahari itu bisa sampai ke permukaan bumi tanpa membutuhkan medium. Kita tahu medium atau zat itu hanya ada pada atmosfer bumi. Di luar atmosfer bumi itu kan ruang hampa. Tapi meskipun tidak ada medium, cahaya matahari masih bisa merambat sampai ke bumi. Itulah gelombang elektromagnetik. Nah, kalau berdasarkan arah getar dan arah rambatnya kan dibedakan menjadi 2 ya, gelombang transversal dan longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya itu tegak lurus dengan arah getarnya. Jadi kalau misalkan bergetarnya vertikal ya, ke atas ke bawah, merambatnya berarti horizontal, berarti gini. Jadi seperti gelombang tali atau gelombang pada ombak pada laut itu adalah termasuk gelombang transversal. Sedangkan gelombang longitudinal itu arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Jadi kalau misalkan merambatnya ini secara horizontal, bergetarnya juga secara horizontal. Itulah gelombang longitudinal. Contohnya adalah gelombang bunyi. Jadi gelombang bunyi itu berdasarkan arah getar dan arah rambatnya termasuk dalam gelombang longitudinal. Sedangkan berdasarkan mediumnya termasuk gelombang mekanik. Oke? Yang ketiga berdasarkan amplitudo dan fase gelombangnya, ini kan dibedakan menjadi 2 macam, gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo yang sama di setiap titik. Sedangkan gelombang diam atau stasioner ini gelombang yang amplitudonya tidak sama di setiap titik. Untuk gelombang berjalan dan gelombang diam atau stasioner ini akan dibahas di bab berikutnya. Untuk bab yang ini hanya akan membahas tentang gelombang mekanik, gelombang transversal, dan gelombang longitudinal. Sedangkan gelombang elektromagnetik ini akan dibahas di kelas 12. Oke? Berikutnya kita ke sifat-sifat gelombang. Ada 4 macam sifat dasar dari gelombang ya. Yang pertama adalah refleksi atau pemantulan. Yang kedua, refraksi atau pembiasan. Yang ketiga, difraksi atau pelenturan. Dan yang keempat, interferensi atau perpaduan. Kita bahas satu persatu mulai dari refleksi atau pemantulan. Gelombang itu bisa dipantulkan. Contohnya seperti ini. Ini adalah gambar dari riak ya pada air. Jadi di sini kalau kalian lihat ini kan bidang pantulnya. Kemudian yang garis putus-putus ini adalah garis normal. Nah, prinsipnya adalah sudut datang sama dengan sudut pantul. Jadi di sini ini kan sudut gelombang datang. Dipantulkan oleh bidang pantul ke arah sana. Alfa atau sudut datang sama dengan beta atau sudut pantul. Jadi ini arah gelombang datang dan ini adalah arah gelombang pantul. Jadi ini adalah sifat gelombang yang pertama, yaitu dapat dipantulkan. Sifat gelombang berikutnya adalah dapat mengalami pembiasan atau refraksi. Jadi contohnya seperti ini. Ini ada gelombang ya. Gelombang awalnya merambat pada medium pertama, kemudian ini garis ini adalah bidang batas antara medium pertama dan medium kedua yang memiliki perbedaan kerapatan. Jadi gelombang di sini mengalami pembiasan, arahnya berbelok seperti itu. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah kalau misalkan kita masukkan pensil ke sebuah gelas yang berisi air. Maka kalau kalian lihat di sini pensil seakan-akan patah.
Karena cahaya dari air ke udara itu mengalami pembiasan, berbelok seperti ini, sehingga pensil seakan-akan kelihatannya patah kalau kalian celupkan ke air. Contoh lain adalah di kolam renang ya. Di kolam renang itu kalian melihat dasar kolam renang itu kelihatan lebih dangkal daripada kenyataannya. Itu adalah contoh dari pembiasan gelombang. Dalam hal ini adalah pembiasan gelombang cahaya. Oke? Sifat berikutnya, gelombang dapat mengalami pelenturan atau difraksi. Maksudnya seperti apa? Gini. Nah, ini ada gelombang ya, gelombang yang masuk, kemudian yang garis kuning ini adalah sekat. Dan sekat ini hanya ada celah kecil yang terletak di tengah-tengah ini. Maka gelombang yang berjalan akan masuk ke sekat ini kemudian melentur dari yang vertikal seperti ini menjadi melengkung seperti ini. Nah, ini contoh kejadiannya adalah pada gelombang ombak. Gelombang ombak ditahan oleh karang, kemudian di antara karang ini ada celah sempit. Maka gelombang ombak itu yang awalnya bentuknya garis seperti ini, garis sejajar seperti ini, menjadi melengkung seperti lingkaran seperti ini. Ngerti ya? Ini adalah peristiwa pelenturan atau difraksi dari gelombang. Berikutnya, gelombang dapat mengalami interferensi atau perpaduan. Yang namanya perpaduan itu berarti kan ada lebih dari satu macam gelombang yang berpadu. Oke? Nah, gambarnya seperti ini. Nah, di sini kalian jangan bingung ya. Kalian fokus sekarang ke gelombang yang berwarna hijau. Kalau kalian fokus ke gelombang yang berwarna hijau, ini arah gerak gelombangnya ke kanan. Nah, gini ya. Kemudian, kalian lihat gelombang yang berwarna biru. Gelombang yang berwarna biru ini arahnya dari kanan ke kiri. Oke? Gelombang berwarna hijau dan gelombang berwarna biru ini mengalami interferensi atau berpadu menghasilkan gelombang yang berwarna merah. Kalau kalian lihat, gelombang yang berwarna merah ini gelombangnya sifatnya diam atau stasioner. Sedangkan gelombang yang warna biru sama hijau itu gelombang yang berjalan, gitu ya. Jadi dua gelombang yang berjalan, yang satu ke kanan dan yang satu ke kiri, maka menghasilkan perpaduan atau interferensi gelombang yang diam atau stasioner yang berwarna merah ini. Nah, yang namanya interferensi atau perpaduan itu bisa saling memperkuat atau bisa saling memperlemah atau saling meniadakan. Jadi di sini ada dua macam interferensi gelombang. Yang pertama adalah interferensi konstruktif dan yang kedua adalah interferensi destruktif. Interferensi konstruktif itu dua gelombang memiliki fase yang sama sehingga saling menguatkan. Maksudnya fase yang sama itu gini, misalkan gelombang yang warna hijau ini lagi di atas, gelombangnya warna biru juga lagi di atas. Jadi ibaratnya simpangannya tuh saling memperkuat. Makanya di sini simpangannya warna biru sama hijau kan cuma sebatas ini. Sedangkan yang warna merah bisa sampai sebatas ini. Ibaratnya simpangannya dijumlah gitu karena saling memperkuat. Nah, tetapi ada juga yang namanya interferensi destruktif. Kalau destruktif itu kan saling menghancurkan atau saling melemahkan, saling meniadakan. Jadi dua gelombang yang memiliki fase yang berbeda atau berlawanan itu saling melemahkan atau saling meniadakan. Maksudnya fase yang berbeda itu gimana? Misalkan gelombang yang ke kanan ini lagi di puncak, sedangkan gelombang yang ke bawah ini lagi di dasar. Berarti kan saling meniadakan. Yang satu narik ke atas, yang satu narik ke bawah. Berarti saling meniadakan, maka gelombangnya akan berada pada titik setimbang ini. Oke, paham ya? Jadi ini adalah perpaduan atau interferensi dari gelombang. Sekian video materi yang saya berikan. Terima kasih Om Santi.